青龙盾。就能连接成整个阵图。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Hu Dongxian Kun Season 6 episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-11-nya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja mulai alur ceritanya. Ling Langtian terlihat mulai tidak bisa mengendalikan kekuatan iblisnya, di mana seketika saja kekuatannya kembali mengalami peningkatan. Dia langsung saja melakukan penyerangan kepadanya, tapi Lindong bisa dengan mudah mengatasi hal itu. Ling Langtian berjanji kalau pada hari ini semua orang dari keluarga inti Lin harus mati. Ling Langtian teruslah mengamuk, bahkan dia itu sering berbicara ngelantur. Ia juga akan menghabisi orang-orang dinasti Agung Yan. Karena amarahnya itulah Lindong bisa dengan mudah menahan setiap serangannya. Karena Ling Langtian itu mengandalkan amarahnya dalam pertarungan tersebut, ia tidaklah bisa melakukan penyerangan dengan benar. Terlebih lagi, setiap serangan yang Lindong lancarkan tidaklah bisa ditahan oleh Ling Langtian. Lindong sudah berulang kali memberikan tinjuan manja kepada Ling Langtian. Ini semua tentu saja membuat orang-orang di sana terkejut, karena kemampuannya yang begitu hebat. Bagi Lindong, Ling Langtian tidaklah memiliki kesempatan untuk bisa menang darinya. Saat itu jugalah Lindong mulai melakukan sesuatu. Sepertinya dia ingin segera mengakhiri pertarungan tersebut. Serangan langsung saja dia lancarkan kembali kepadanya. Alih-alih takut, Ling Langtian justru tertawa. Ia melukai dirinya sendiri yang seketika saja membuat kekuatannya meningkat. Serangan Lindong bahkan dengan mudah ia hancurkan. Perisai naga Lindong gunakan untuk bisa menahan tombak itu, tapi tetap saja gagal. Bahkan Lindong itu dipaksa untuk menggunakan pusaka langit naga hitam. Benturan keras pun terjadi di antara kedua harta itu.青龙盾。Udah meyakini kalau serangan Ling Langtian itu bisa mencabik seorang master di alam abadi tingkat kelima dengan sangat mudah. Ia segera memperbaiki pelindung arena. Melihat pertarungan mereka berdua membuat para peserta menjadi kebingungan. Apakah benar dinasti Agung Yan merupakan dinasti tingkat rendah? Pasalnya orang-orang yang berasal dari dinasti itu sangatlah kuat. Kembali kepada Lindong, di mana ia melihat Ling Langtian yang sepertinya sudah gila, karena sejak tadi teruslah tertawa. Pengorbanan esensi jiwa dia gunakan, yang seketika saja muncullah sebuah sosok besar di belakangnya. Perhatian pun tertuju kepada hal tersebut. Terlebih lagi, Ling Langtian memasukinya. Esensi jiwa telah dia korbankan demi jiwa seni bela diri. Dengan sosok besar yang dia panggil, Ling Langtian akan menggunakan hal itu untuk mengalahkan Lindong. Udah merasa Lindong tengah dalam bahaya besar. Serangan cepat langsung saja dilakukan oleh Ling Langtian. Sedangkan Lindong menahannya dengan lonceng naga hijau. Tapi entah mengapa ini telah mempengaruhi raungan naga hitam miliknya. Lindong memintanya untuk melancarkan seluruh kemampuan yang dia miliki. Setiap serangan yang Ling Langtian lancarkan ini pun terus berpengaruh kepada raungan naga hitam. Sepertinya Lindong memang sengaja memancing amarah Ling Langtian supaya raungan naga hitamnya bisa kembali dia gunakan. Lindong terus-menerus memberikan ejekan kepadanya, karena dia itu saatlah berani menyebut dirinya sebagai seorang jenius. Padahal Ling Langtian sebenarnya tidak begitu hebat. Bahkan dibandingkan dirinya dari keluarga cabang, Ling Langtian bukanlah apa-apa. Karena perkataan yang Lindong ucapkan membuat Ling Langtian semakin marah. Ia terus-menerus memberikan serangan kepadanya. Suro merasa ada yang aneh, pasalnya baru kali inilah mereka melihat Lindong memprovokasi lawannya. Hal itu disadari oleh para tetua, namun mereka belum tahu apa yang dia rencanakan. Lonceng naga hijau teruslah berbunyi setiap kali Ling Langtian menyerang dirinya. Hingga sesaat kemudian Lindong merasa kalau ini sudah lebih daripada cukup.
karena loncengnya juga sudah hancur. Ling Langtian kembali melakukan penyerangan, tapi Lindong sudah menyiapkan jiwa naga hitam. Karena sejak tadi dia sengaja meminjam kekuatan Ling Langtian untuk bisa membangunkan kembali jiwa naga. Dan begini serangan Ling Langtian dapat dirinya tahan. Tetua Wudao tidak menduga Lindong begitu pintar dalam memanfaatkan kondisi tersebut. Hanya saja bagi Ling Langtian, jiwa naga hitam bukanlah apa-apa. Pasalnya semua itu tidaklah mungkin bisa mengalahkannya. Lindong sudah tahu hal itu, maka karena itulah dia meledakkan jiwa naga hitam untuk bisa menghancurkan lengan kanannya. Ia juga telah memanggil naga hijau. Karena sekarang pertarungan sebenarnya barulah terjadi. Serangan naga hijau ini membuat Ling Langtian termundur. Luka yang dia dapatkan dari serangan naga hitam juga masihlah belum pulih. Lindong pun menggunakan transformasi naga hijau untuk bisa melakukan penyerangan langsung kepada Ling Langtian. Berbagai serangan teruslah Lindong lakukan, yang mana kini Ling Langtian hanya bisa bertahan saja. Selain itu, ia sekarang hanya bisa menggunakan tangan kiri saja. Jadi ketika dia itu beradu tinju dengan Lindong, Ling Langtian kalah dengan mudah. Melihat sebuah kesempatan, Lindong kembali menyerangnya. Dan kali ini dia ingin memastikan kematian dari Ling Langtian. Teknik jiwa seni bela dirinya juga telah berhasil Lindong hancurkan. Semua orang yang menyaksikan pertarungan itu benar-benar takjub dengan kemampuan Lindong. Ia juga telah menunjukkan pertarungan yang begitu mengesankan. Sudah sangat jelas tujuan Lindong berkultivasi adalah untuk menghabisi Ling Langtian yang dikenal sebagai jenius klan. Namun dia itu sangatlah sombong. Ia juga akan membalaskan dendam ayahnya. Ling Langtian kembali mengejek Lindong. Ini pun membuatnya kembali teringat akan kenangan buruk yang dialami oleh ayahnya. Lindong yang penuh amarah pun langsung saja melakukan penyerangan kepadanya. Selain itu, dia terus-menerus mengingat semua penindasan yang dia lakukan kepada dirinya dan juga keluarganya. Lindong berharap semua orang bisa melihat kalau sekarang dirinya tengah menuntut keadilan kepada Ling Langtian. Ia sudah mematahkan seluruh bagian tubuh Ling Langtian. Dan berhubung dia ini teruslah ngebacot, pada akhirnya Lindong akan menghabisi nyawa Ling Langtian. Melihat apa yang terjadi tentu saja membuat semua orang di sana terkejut karena Lindong akhirnya telah menghabisi nyawa Ling Langtian. Para tetua pun baru sadar kalau kemampuan Lindong tidaklah kalah hebat dari Xintian. Tapi ternyata Ling Langtian itu masihlah hidup. Ia telah melakukan sesuatu dan ia memberitahu kalau pada hari ini Lindong bersama orang-orang yang ada di sana akan mati bersamanya. Ling Langtian sama sekali tidak memiliki niatan untuk kalah darinya. Sebuah formasi besar pun Ling Langtian ciptakan, yang mana ini membuat para tetua begitu terkejut. Sebenarnya apa yang telah dia lakukan? Namun Ling Langtian hanya tertawa saja. Ini adalah pemberian dari Tuan Agung, di mana dia diminta untuk menghancurkan hal itu di saat pertarungan papan peringkat abadi dimulai. Ia menyebutnya sebagai kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Ling Langtian berjanji kalau semua orang yang ada di sini akan mati. Ia pun meledakkan dirinya yang seketika saja membuat Gunung Baichou menjadi sangat kacau. Tidak berhenti sampai di situ saja, susunan formasi mulai tercipta di berbagai titik di Gunung Baichou. Semua diagram formasi utama telah diletakkan di udara, sedangkan formasi kecil pemicunya disembunyikan di berbagai tempat. Mereka tidak akan sempat karena formasi ini sudah saling terhubung satu sama lain. Kemungkinan ini adalah rencana yang sudah disiapkan dengan sangat matang. Bahkan para tetua pun dikurung dalam penjara ruang. Sebuah suara pun mulai terdengar di mana rencananya tidak akan mudah dihancurkan oleh mereka. Karena ada yang memanggilnya, sosok ini pun langsung muncul. Celah ruang pun terbuka, dan ketika sosok itu menampakkan wujudnya, tekanan yang sangat kuat langsung saja dirasakan. Ini berasal dari sosok Zheng Zong dari wilayah Suan Barat. Ia memberikan sapaan kepada Liu Tong. Kedatangannya kemari sama saja dengan melanggar perjanjian mereka. Terlebih lagi, dia itu telah mengganggu perang 100 kelompok Suan Timur. Zheng Zong meminta mereka untuk melihat apa yang akan dia lakukan. Para bawahan Zheng Zong langsung saja melakukan sesuatu pada susunan formasi di atas langit, yang mana sebuah pelahap besar pun muncul dan siap menyerap mereka semua. Para murid berusaha untuk bertahan.
Liu Tong berpikir kalau dia tengah mencoba menghancurkan medan perang kuno. Zheng Zong membenarkan hal itu karena dia kesal Suan Timur telah menguasai tanah ini sejak lama. Dengan kata lain, saat ini Zheng Zong ingin memindahkan medan perang kuno ke wilayah Suan Barat. Tentu saja rencana tidak akan dibiarkan oleh para tetua. Liu Tong melakukan sesuatu yang mana dia ingin mengirimkan pesan jiwa. Namun sayang sekali Zheng Zong menyadari hal itu. Selain itu, diagram formasi penyegel langit bisa menyegel segalanya. Ia tidak akan bisa menghentikannya, bahkan orang di luar formasi sekalipun. 别枉费心力了。 Di saat para dinasti super menyadari hal itu, mungkin mereka sudah terlambat, karena medan perang kuno sudah berhasil mereka pindahkan. Liu Tong bersama para tetua dari berbagai dinasti super akan mencoba menghancurkan formasi itu. Tapi Zheng Zong tidak akan membiarkan mereka menghancurkan rencananya. Penjara ruang langsung saja dia perbaiki agar rencananya tidak diganggu. Di sisi lain, Xintian pun mulai melakukan sesuatu di mana dia yang telah berada di alam abadi tingkat ke-6 langsung saja melakukan penyerangan. Akan tetapi, tindakan itu langsung saja dihentikan oleh sosok yang sempat dilawan oleh Lindong. Ia pun muncul dan langsung saja melakukan penyerangan kepada Xintian. Tidak hanya itu saja, namun dia juga kembali melakukan penyerangan kepada para murid di sana, yang mana dia telah menghabisi beberapa murid. Melihat apa yang terjadi membuat semua orang terkejut karena sepertinya dia itu sudah berada di alam abadi tingkat ke-7. Karena mampu menghabisi sosok yang berada di alam abadi tingkat ke-5 dengan sangat mudah. Ia meminta mereka untuk diam dan tunduk saja kepada Suan Barat, karena jika tidak, dirinya lah yang akan menghabisi mereka. Martin meyakini kalau Suan Barat memiliki sebuah metode unik. Karena suhu tes jiwa yang sosok itu miliki bisa dipulihkan, dan bahkan dia itu bisa meningkatkan kekuatannya dengan sangat cepat. 龙玄玉的小子们听着，是7元涅槃经，仅凭1缕元神就能复。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.